Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan seluruh amaliyah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya kita tetap Amin. istiqomah, diberikan kekuatan, kesehatan, hingga kita dapat menyelesaikan Ramadan ini dengan sempurna. Bapak Ibu para jamaah sekalian, kita akan lanjutkan pembahasan surat Al-Kahfi. Ini adalah bagian terakhir dari topik yang dibahas dalam surat ini. Terdiri dari 4 ayat, yaitu mulai ayat 107 sampai 110. Ayat ini sebagaimana kita temukan di dalam ayat-ayat Al-Quran lainnya, ya, ketika Allah selalu menyandingkan sesuatu itu secara berlawanan, di mana pembahasan kita yang lalu Allah menceritakan keadaan orang-orang yang kafir, ya, orang-orang yang tidak beriman. Kemudian bagaimana Allah memberikan hukuman kepada mereka, ditunjukkan kepada mereka neraka, dan kemudian mereka tidak akan mendapatkan kesenangan di akhirat. Maka berikut ini Allah menceritakan keadaan-keadaan orang yang beriman, di mana mereka akan mendapatkan kebahagiaan dan berbagai kenikmatan. Inilah yang akan lebih banyak dibahas dalam ayat 107 sampai 110 ini, dan mari kita ikuti bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal salih, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin berpindah darinya. Jadi dalam ayat ini ditegaskan bahwa orang-orang yang beriman dan melakukan amal salih sebagai pembuktian dari iman mereka, maka mereka akan mendapatkan surga Firdaus menjadi tempat tinggal. Dan kemudian mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin berpindah dari surga itu karena kenikmatan di dalamnya yang sempurna dan tidak menjemukan. Ya, mereka benar-benar puaslah dan mencapai puncak kenikmatan dalam kehidupannya ketika mereka di akhirat mendapatkan kebahagiaan yang begitu banyak, nikmat Allah di dalam surganya atau surga Firdaus yang menjadi tempat tinggal mereka. Kita tahu bahwa orang-orang yang berada di dalam surga itu adalah mereka yang diberikan Allah berbagai kenikmatan, dan ini disebabkan oleh keimanan dan amal salih yang mereka lakukan. Di dalam surga itu tidak ada kesulitan-kesulitan. Di dalam surga itu semua berupa kenikmatan, sehingga segala sesuatunya menjadi nikmat, maka mereka tidak berpikir atau tidak mencari tempat lain. Mereka tidak akan berpaling dari surga. Itulah yang disebutkan dalam ayat ini, la yabaghuna anha hiwala. Artinya mereka tidak akan mencari atau tidak ingin berpindah daripadanya karena betapa banyaknya kenikmatan dan tidak menjemukan dan tidak melelahkan. Surga itu adalah tempat segala kenikmatan. Di dalam surga kita tidak akan merasakan kesulitan, kesusahan, kesedihan, kegalauan, dan segala macam problem-problem kehidupan kita seperti kita di dunia. Ya, bahkan apapun yang mengurangi nikmat atau terasanya nikmat itu di surga tidak akan ada. Suatu ketika
Rasulullah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, apakah tidur itu adalah sebagian nikmat Allah di dunia ini? Apakah kelak kita juga akan tidur di surga?" Kata Rasulullah, tidak. Bahkan tidur pun kita tidak. Karena apa? Karena tidur adalah temannya kematian. Sedangkan di surga tidak ada kematian. Lalu sahabat itu bertanya, bagaimana beristirahatnya ahli surga? Jadi kalau kita memang tidak tidur, kita tahu tidur itu adalah istirahat yang paling baik di dunia. Tapi di surga tidak. Lalu Rasulullah ditanya, bagaimana istirahatnya ahli surga? Maka Rasul menjawab, di surga itu tidak ada lelah. Jadi tak perlu istirahat. Semuanya serba menyenangkan. Maka kemudian Rasulullah membacakan ayat surat Fatir ayat 34 dan 35. Wa qalul hamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi ahallana daral muqamati min fadlih. La yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Mensyukuri. Yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal, surga, dan dari karunia-Nya. Di dalamnya tidak ada rasa lelah dan tidak pula merasa lesu. Jadi inilah yang menyebabkan orang-orang beriman dan yang beramal saleh masuk ke dalam surga yang tidak menginginkan lagi untuk berpindah darinya karena segala sesuatunya adalah kenikmatan dan itu akan terus abadi, tidak ada rasa bosan, tidak ada rasa jenuh, dan tidak ada lagi rasa iri, permusuhan atas kenikmatan yang didapatkan oleh orang lain. Di dalam Al-Quran dikatakan, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Bahwa para penghuni surga itu, Allah sudah bersihkan hati mereka dari kedengkian. Sehingga yang timbul adalah persaudaraan. Jadi, di surga itu tidak akan ada kebencian-kebencian terhadap nikmat yang diperoleh oleh orang lain, sebagaimana mungkin kita lakukan di dunia. Oleh sebab itu, benarlah ayat ini mengatakan bahwa orang-orang yang sudah masuk ke dalamnya tidak akan mengharapkan lagi untuk berpindah atau mencari tempat lain selain surga. Kemudian di dalam ayat ini, disebutkan bahwa iman harus diiringi dengan amal saleh. Innalladzina amanu wa amilus salihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan amal saleh. Nah, penyebutan iman dan amal saleh secara berdampingan di sini menunjukkan keduanya berbeda. Ya, jadi kalau memang sama tentu tidak perlu disebutkan, karena berbeda maka disebutkan. Jadi iman dan amal saleh itu menunjukkan keduanya berbeda. Orang beriman belum tentu beramal saleh. Dan sebaliknya juga orang yang beramal saleh belum tentu beriman. Maksud beramal saleh belum tentu beriman ini artinya perbuatan itu mungkin baik gitu ya, baik dan bermanfaat buat orang lain, tapi dia tidak beriman. Sebaliknya ada orang-orang yang mengaku beriman tapi tak pernah beramal. Nah, itu menunjukkan bahwa iman dan amal saleh itu memang dua hal yang berbeda. Maka keduanya disebutkan secara berdampingan. Begitulah kata Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib. Nah, berkenaan dengan iman dan amal ini, kita bisa katakan bahwa amal itu harus didasari oleh iman. Apapun yang kita amalkan, apapun yang kita kerjakan, itu haruslah didasari oleh keyakinan kebenarannya terhadap kepada Allah dan Rasulullah. Jadi amal yang tidak didasari oleh iman, maka itu tidak akan bernilai di sisi Allah. Itu artinya antara iman dan amal memang bisa dibedakan, tetapi keduanya saling berkaitan. Itu sebabnya dalam banyak perintah-perintah Al-Quran, ya, ketika menyuruh kita untuk melakukan sebuah perintah
atau kewajiban. Misalnya puasalah yang paling gampang itu. Maka Allah memanggil kita dengan orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, itu menunjukkan bahwa untuk melaksanakan suatu amal atau suatu perintah, maka kita membutuhkan iman, ya, betul-betul keyakinan, karena apa yang akan kita hadapi sesuatu yang kadang tidak sejalan dengan akal kita, tetapi harus kita jalankan karena begitulah ketentuan-ketentuannya. Jadi iman dan amal itu bisa dibedakan tapi tak bisa dipisahkan. Dibedakan bahwa iman itu adalah sebuah keyakinan, lalu dia dibuktikan dengan amal saleh, perbuatan-perbuatan. Kalau tidak tersambung secara otomatis, berarti keimanan seseorang dianggap tidak sempurna atau amalnya itu ditolak, ya, tidak diterima di sisi Allah. Kemudian dalam ayat itu juga digambarkan bagaimana surga, ya, sebagai kenikmatan yang tak terhingga. Bisa kita lihat dalam penggunaan bentuk jamak kata jannat, ya, jannatil firdausi nuzula, ya, innalladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum, ya, kanat lahum jannatul firdausi nuzula, ya, bahwa mereka mendapatkan jannat. Ya, jannat itu bentuk jamak dari kata jannah. Ini sekaligus menunjukkan keanekaragaman kenikmatan yang ada di dalamnya. Ya, jadi dari mana kita tahu di surga itu begitu banyak kenikmatan? Allah memberikan atau menjelaskan hal itu ketika menggunakan kata jannah, ya, bukan dengan jannatul firdaus dalam bentuk tunggal, tapi dengan berkata jannat, ya, bentuk jamak, ya, menunjukkan beragamnya kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga itu. Sementara kata firdaus itu sendiri merupakan artinya adalah taman yang lengkap dengan aneka tumbuhan. Itu firdaus itu berasal dari kata serapan, merupakan kata serapan dari bahasa Suryani atau Syriak, yaitu yang artinya kebun atau taman. Jadi kalau kita sebut taman firdaus, sebetulnya udah berulang itu taman-taman gitu ya, karena firdaus itu sendiri artinya taman. Firdaus itu sendiri artinya artinya kebun. Jadi kalau kita sebut kebun firdaus sebetulnya sudah berulang-ulang, tapi mungkin penggunaan ini sudah biasa di masyarakat. Firdaus itu untuk menyebut surga kita sebut dengan taman firdaus. Nah, ya, jadi itu tidak salah. Kemudian kata kanat, ya, innalladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum. Kanat itu arti asalnya adalah, ya, adalah. Nah, tetapi dalam ayat ini menunjukkan bahwa jannatul firdaus atau taman surga firdaus itu sudah dipersiapkan bagi mukmin yang beramal saleh tersebut. Jadi artinya surga jannatul firdaus itu memang sudah diperuntukkan oleh Allah, ya, dari kata kanat itu dalam bentuk kata kerja masa lampau menunjukkan bahwa memang sudah adalah itu ditetapkan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Kemudian mengenai firdaus itu sendiri ada hadis Nabi, ya, diriwayatkan dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, Inna fil jannati mi'ata darajatin, a'addahallahu lil mujahidina fi sabilih. Kullu darajataini bainahuma kama bainas sama'i wal ard. Fa idza sa'altumullaha fasaluhul firdaus, fa innahu awsatul jannah wa 'alal jannah wa fawqahu 'arsyur rahman wa minhu tafajjaru anharul jannah. Surga itu memiliki 100 tingkat yang Allah persiapkan bagi hamba-hambanya yang berjuang di jalannya. Setiap 2 tingkatan itu jarak tempuhnya seperti langit dan bumi. Ketika kalian meminta-mintalah surga firdaus karena ia berada di tengah atau firdaus atau di atas surga. Di atas firdaus terdapat arasy Allah, ya. Dari surga juga mengalir air-air surga, yang air-air surga mengalir.
Ya, dari surga Firdaus itu ada air yang mengalir. Itu yang diceritakan dalam kitab Sahih Bukhari riwayat dari Abu Hurairah. Nah, yang ingin dikatakan di sini bahwa Nabi menganjurkan kepada kita kalau untuk masuk surga, maka sebutkan saja surganya langsung. Seperti Firdaus, maka mohonlah kepada Firdaus. Maka jadilah kita sebagai penghuni surga itu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah penghuni surga itu sudah atau neraka itu sudah ada? Apakah surga dan neraka itu sudah ada penghuninya? Nah, dalam hal ini ada 3 pendapat. Ya, ada 3 pendapat. Yang pertama mengatakan bahwa jadi yang pertama mengatakan bahwa penghuni surga atau neraka itu sudah ada. Ya, ini berdasarkan hadis Nabi dari Bukhari dan Bukhari Muslim. Jadi hadis ini sebetulnya sahih ya dari segi asal usulnya atau dari segi rangkaian transmisi riwayatnya, ya tidak ada yang terputus. Tetapi dalam pemahamannya di sini yang mungkin akan berbeda-beda. Nah, seperti terhadap hadis yang diriwayatkan Bukhari dari Imran bin Husain. Ada hadis Nabi mengatakan, aku mendatangi surga, maka kulihat kebanyakan penduduknya adalah para fakir. Dan aku mendatangi neraka, maka aku lihat kebanyakan penduduknya para wanita. Nah, ini harus difahami dalam konteks yang benar. Ya, kalau tidak, ini bisa menimbulkan diskriminasi ya antara laki-laki dan perempuan, diskriminasi gender. Nah, sebetulnya bukan masalah bahwa Nabi melihat di neraka itu banyak wanita ya sebagai penghuninya. Ini kan sekedar informasi yang tidak mengikat ya. Jadi jumlah itu tidak terlalu mengikat. Bagi kita mau banyak atau sedikit tentu tidak berharap masuk ke dalamnya. Tetapi Nabi mengatakan maka aku lihat kebanyakan penduduknya para wanita. Itu karena dalam prakteknya terjadi banyak pelanggaran-pelanggaran, misalnya dalam kampanye atau dalam pemilihan-pemilihan, sehingga dia tidak mendapatkan kesempatan seperti itu. Nah, begitu juga hadis yang kedua yang mendukung pendapat boleh sudah berpenghuni itu adalah hadis Nabi. Nabi pernah melihat Amr bin Luhai, orang kafir, orang pertama yang memasukkan pertama kalinya penyembahan berhala ke Jazirah Arab. Ya, sedang menyeret ususnya di neraka. Jadi sebagai siksaan Allah kepadanya yang mempengaruhi atau membuat orang menjadi menyembah berhala. Nah, dari dua hadis ini difahami bahwa kesan isyarat yang ada bahwa surga itu sudah ada penghuninya. Nah, itu dia ya, itu pendapat pertama. Kemudian pendapat yang kedua, mereka mengatakan belum berpenghuni. Jadi sebaliknya, ada hadis Nabi yang mendukung ini. Jadi setiap perbedaan pendapat itu mereka berdasarkan hadis juga. Gitu. Jadi kita harus betul-betul memahami bagaimana posisi kedudukan hadis-hadis itu. Nah, misalnya tentang yang mengatakan belum berpenghuni, mereka berpendapat ada hadis Nabi yang mengatakan, aku adalah Nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat. Dan saya adalah manusia yang pertama kali mengetuk pintu surga. Jadi dari sini pun sudah terlihat bahwa ketika Nabi katakan dialah yang pertama kali, berarti tak ada sebelumnya. Jadilah kita paham bahwa menurut kelompok ini tidak berpenghuni. Rasul kemudian menceritakan, aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat, kemudian aku meminta agar dibukakan. Lalu penjaga pintu surga bertanya, siapakah kamu? Nabi menjawab, Muhammad. Jawabku, aku diperintahkan agar tidak membuka pintu untuk siapapun sebelum kamu. Jawab penjaga negara, penjaga surga ya. Aku diperintahkan agar tidak membuka pintu untuk siapapun sebelum kamu. Begitulah kata para penjaga surga. Nah, menunjukkan bahwa sebelum Nabi, walaupun sudah banyak orang, tapi tetap saja mereka tidak bisa masuk ke dalam surga. Hanya Rasulullah lah yang bisa melakukan itu. Kemudian yang ketiga, ya pendapat yang ketiga,
Ya, pendapat yang ketiga adalah mengatakan dihuni ruh, ya, belum jasad. Jadi alasannya menggabungkan dalil kelompok pertama dan kedua. Lalu kemudian dikuatkan lagi dengan hadis yang menyebutkan bahwa roh para syuhada, orang-orang yang mati syahid itu berterbangan di surga. Jadi memang ada hadis itu, ya, dan menurut mereka yang ada di sana sekarang itu adalah roh kita, ya. Kemudian jasadnya sendiri akan dibangkitkan dalam proses kiamat pada tiupan yang kedua itu. Jadi tidak bertentangan. Namun pada dasarnya Bapak Ibu sekalian, kita tidak memikirkan sebetulnya mau masuk apakah surga itu berpenghuni atau tidak. Ya, yang lebih yang kita khawatirkan bahwa bagaimana kita bisa jadi penghuninya, itulah yang penting. Ya, bahwa yang kita bahas ini 107 108 menegaskan bahwa penghuni surga itu adalah mereka yang beriman dan beramal salih, dan penghuni surga akan kekal di dalamnya sekali untuk selamanya. Nah, dalam kaitannya dengan surga dan neraka, iman dan amal saleh itu memiliki konsekuensinya masing-masing. Dengan iman, seseorang tidak akan kekal di neraka. Sedangkan amal saleh yang bisa menghantarkannya ke dalam surga. Tentu dengan menjaga kesehatan lah, ya, kesehatan, supaya kita tidak dituding sebagai penyebar, ya, penyebar virus yang sedang melanda negeri kita ini. Jadi dengan iman seseorang tidak akan kekal di neraka, betul. Dan dengan mengkampa kayu besar misalnya, tentu kita membutuhkan tenaga yang lebih banyak, dan itu semua seimbang dengan pahala yang didapatkan. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, nanti di akhirat itu hanya ada dua pilihan. Hanya ada dua pilihan, yaitu surga dan neraka. Surga. Nah, orang yang masuk surga itu ada dua, langsung dan tidak langsung. Yang langsung itu ada dua, yaitu yang langsung itu yang tak berdosa lah hidupnya. Dan itu barangkali tidak ada lah. Jadi langsung di sini artinya mereka tidak perlu masuk neraka dulu, yaitu para nabi dan rasul, itu jelas. Dan orang-orang mukmin yang sempat bertaubat dan diterima taubatnya. Ya, jadi itu juga orang yang langsung masuk surga tanpa harus dinerakakan dulu. Kemudian yang kedua, yang masuk surga itu ada yang tidak langsung, yaitu mukmin fasik. Mukmin fasik itu artinya orang-orang beriman yang melakukan dosa. Jadi dia tetap berdosa. Nah, yang begini-gini dianggap bahwa dia akan masuk neraka, dia akan masuk neraka dulu, lalu kemudian akan masuk surga. Nah, begitu juga di neraka. Neraka itu juga ada yang langsung dan kekal, yaitu orang-orang yang tak beriman. Sedangkan orang yang tidak beriman, sedangkan orang yang beriman tapi karena terlalu banyak maksiat yang dikerjakannya dan dia tidak bertaubat, maka dia akan masuk neraka untuk kemudian dalam beberapa lama dia bisa beraktivitas kembali. Jadi itu yang bisa kita lihat bahwa bagaimana Rasulullah menjelaskan kepada kita, ya, mengenai orang-orang yang kafir atau orang-orang yang beriman, kehidupan mereka di akhirat. Nah, jadi inilah yang bisa kita lihat dalam ayat tadi, ya, ayat 107 dan 108, di mana orang-orang yang beriman akan diganjar dengan surga dan mereka kekal di dalamnya, sehingga mereka tidak terfikir untuk menghindar atau untuk pergi untuk mencari tempat yang lain, ya, yang pasti itulah tempat mereka. Nah,
Kita lanjutkan ayat berikutnya. Qul law kana al-bahru midadal li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Artinya katakanlah sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Jadi ini sebetulnya semacam tantangan ya untuk orang-orang supaya dia sadar dengan kelemahannya. Bahwa betapa ilmu Allah itu lebih banyak. Ilmu Allah itu lebih luas, sedangkan ilmu kita hanyalah sedikit. Kita bisa ikuti perjalanan Nabi Musa waktu dia di perahu, ya. Mungkin waktu itu tidak sempat terbahas. Itu diceritakan bahwa satu ketika seekor burung hinggap ya dekat rumahnya, lalu kemudian dia ada seekor burung yang ada seekor itu digambarkan bahwa ada seekor burung yang ketika Nabi Musa berserta Khidir naik ke perahu, tiba-tiba ada seekor burung yang menukik ke laut untuk meminum air sedikit. Nah, Nabi Khidir kemudian menjelaskan bahwa ilmu kita itu, ilmu Allah itu luas, seluas samudra, dan yang diberikannya kepada kita cuma sedikit, ya sebanyak air yang ada di mulut burung itu. Jadi itu perumpamaan betapa ilmu kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Ya, makanya dikatakan dalam ayat ini, seandainya seluruh lautan itu menjadi tinta untuk menuliskan kalimat-kalimat dari Tuhan, maka tinta itu akan keburu habis sebelum selesainya kita menulis kalimat-kalimat Allah. Dan kalaupun kita tambah lagi sebanyak itu tetap tidak cukup. Nah, itulah yang ditegaskan. Nah, ayat 109 ini turun lantaran sementara orang Yahudi menanggapi firman Allah, kamu tidak diberi pengetahuan kecuali sedikit. Jadi ada ayat Allah Al-Isra ayat 85, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ya, lalu mereka mengatakan ketika ayat itu turun, kami telah diberi Taurat dan siapa yang diberi Taurat maka ia telah dianugerahi kebajikan yang banyak. Nah, jadi karena omongan inilah lalu kemudian turunlah ayat Qul law kanal bahru midad. Artinya ayat ini seakan-akan berkata kepada mereka, memang di Taurat itu banyak kebaikan dan anugerah, tapi itu baru setetes lah dari lautan kalimat Allah. Ya, itu penjelasan dari Fakhruddin Ar-Razi. Kemudian dalam ayat ini juga bisa kita lihat kalimat li kalimati rabbi, kalimat-kalimat Tuhanku, itu artinya adalah, maksudnya itu adalah segala sesuatu pengetahuan Allah yang diwahyukannya pada rasul-rasulnya untuk disampaikan. Orang Ustaz nggak ada. Jadi kalimat Tuhan yang dimaksud di situ bahwa kalau itu digunakan tinta, laut-lautan itu tinta untuk menulis kalimat Tuhanku, yang dimaksud kalimat di sini adalah pengetahuan Allah, yang ilmu dari Allah yang diwahyukannya kepada Rasul. Nah, setiap pengetahuan itu kan memungkinkan untuk disampaikan. Ketika pengetahuan itu sudah disampaikan, maka disebut sebagai kalimat. Jadi kalimat di sini artinya adalah pengetahuan. Nah, ini juga sekaligus menunjukkan bahwa betapa ilmu Allah itu sangatlah luas. Ya, ilmu Allah itu sangat luas. Sekiranya laut menjadi tinta untuk menuliskan ilmu Allah, laut itu akan habis sebelum habis kalimat-kalimat Allah dituliskan. Menandakan bahwa seluas-luasnya laut itu tetap terbatas. Sementara kalimat Allah yang berupa pengetahuannya tidak terbatas. Habisnya air laut itu memungkinkan secara akal, sementara habisnya kalimat Allah itu tidak mungkin. Jadi ini yang bisa kita lihat dari ayat 109 ini ya, 109 ini. Nah, kita lanjut ke ayat 110. Di sini juga dikatakan bahwa
Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jadi setelah menjelaskan betapa luas kalimat-kalimat Allah, ya, seperti tadi disebutkan luasnya ilmu Allah, dan dia hanya menyampaikan sebagian darinya, ayat ini memerintahkan Nabi agar menyampaikannya kepada beliau agar menyampaikan bahwa beliau tidak memiliki pengetahuan kecuali apa yang Allah wahyukan padanya. Dan bahwa kalau ada pertanyaan yang belum terjawab, kita tahu surat Al-Kahfi itu diawali dengan adanya pertanyaan dari orang-orang Yahudi, orang-orang kafir Makkah, untuk ditanyakan kepada Rasul, ya, hal-hal yang berkenaan dengan kejadian masa lalu. Nah, kalaupun itu ada yang belum terjawab, itu juga karena Allah tidak menyampaikannya kepada Nabi. Jadi Nabi itu adalah orang yang sekedar menyampaikan apa yang dia terima. Jadi kalau misalnya ketika ditanya kepadanya sesuatu dan dia tidak bisa menjawab atau tidak menjawabnya, karena memang Allah tidak memberitahukannya. Jadi bukan karena dia berbohong atau lemah atau tidak pintar, justru disitulah menunjukkan kemahabenarannya sebagai utusan Allah. Jadi tidak menyampaikan kepada Nabi, dan karena memang risalah beliau bukan untuk mengungkap secara terperinci secara tokoh-tokoh masa lampau. Jadi ketika Al-Quran menggambarkan, menceritakan tentang Khidir, tentang Zulkarnain, itu tidak disebutkan detail-detailnya, karena bukan itu yang menjadi fokus persoalannya, ya. Tapi dari sisi kejadian dan peristiwa yang ada di dalamnya. Itulah sebabnya Allah kemudian berfirman, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Di dalam ayat ini, ya, setidaknya ada 3 prinsip Islam. Yang pertama, ketika Allah mengatakan annama ilahukum ilahu wahid, menggambarkan prinsip ketuhanan, ya, ketuhanan yang Maha Esa atau yang disebut dengan tauhid. Ya, Islam sistem tauhid itu adalah sistem keimanan yang meyakini hanya Allah lah satu, tunggal, tidak ada beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada yang sama dengan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, innama ana basyarum mislukum yuha ilai. Dari ayat ini, maka prinsip Islam berikutnya adalah kenabian. Bahwa bagaimana kita memahami Nabi, itu artinya kita merujuk kepada ayat ini. Bahwa ayat ini mengatakan Nabi itu adalah basyar. Ya, basyar itu berasal dari kata basyarun yang artinya kulit. Jadi menunjukkan bahwa dia bisa disentuh. Ya, dia sebetulnya adalah manusia biasa yang bisa disentuh dengan tangan kita. Ya, tidak seolah-olah dia malaikat yang lebih soleh dari segala-galanya. Tidak, dia adalah manusiawi. Rasul itu adalah manusia, sehingga kita memang wajar disuruh untuk mengikutnya. Kalau Rasul itu terlalu hebat, bahkan sampai seperti malaikat, maka sementara kita disuruh mengikut kepadanya, pasti kita banyak gagal. Ya, karena apa? Karena memang itu bukan tempatnya. Ya, makanya kata basyar menunjukkan makna secara fisik, memiliki panca indera sebagaimana manusia lainnya. Perbedaannya di mana? Perbedaannya hanya pada kata yuha, yaitu mendapat petunjuk. Ya, petunjuk dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara umum manusia sama, nabi itu adalah sama seperti kita. Cuman dia hanya diberikan wahyu yang wajib disampaikannya kepada umat. Kita tidak. Ya, tapi secara fisik kita sama. Nah, itulah yang dimaksud dengan ana basyar. Ya, aku adalah manusia, mislukum, seperti kalian juga. Nah, dari sini juga difahami betapa pentingnya kita percaya kepada hari akhir. Bahwa semakin besar rasa takut kita kepada Allah dan berusaha menjalankan kewajiban, karena semua akan dipertanggungjawabkan. Jadi ketika kita membaca faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal, hendaklah dia beramal, maka itu menunjukkan bahwa ada kesadaran kita, amal-amal kita ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ini yang kita jaga. Sehingga kita tidak menjadi pribadi yang sombong, angkuh, ya, karena semua juga akan musnah, semuanya akan menghadap Allah tanpa ada memiliki apapun kecuali amal-amal saleh di dada.
Kemudian di situ juga kita lihat dari prinsip yang ketiga, ya. Prinsip yang ketiga adalah faman kana yarju liqa'a rabbih, ya, falyamal amalan salihah. Siapa yang mau melakukan, siapa yang berharap bertemu dengan Allah, maka hendaklah dia beramal. Beramal salih itu adalah sebuah pekerjaan yang lebih mementingkan kepada kualitasnya. Ya, amal salih itu yang penting kualitasnya. Kuantitasnya bisa disesuaikan. Tapi kalau kualitas itu lebih mudah sebetulnya karena tidak terlalu ribet atau tidak terlalu teknis. Ya, jadi syarat amal salih itu setidaknya ada 4, 2 syarat utama yaitu syarat mutlak harus ada, kemudian 3 dan 4-nya itu sengaja saya kasih tanda kuning karena statusnya tidak membatalkan, tapi tidak membatalkan amal, tapi mengurangi nilai amal itu. Yang pertama ikhlas. Kita memang wajib ikhlas, kita harus ikhlas dalam beramal. Tidak ada yang kita lakukan kecuali semata-mata karena Allah. Lalu yang kedua, sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Jadi artinya kita boleh jadi ikhlas, tapi yang kita lakukan salah. Tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul. Al-Quran maupun Sunnah. Atau kita sudah sesuai, perbuatan ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tapi kita tidak ikhlas. Nah itu juga sama buruknya. Maka syarat yang utama adalah ikhlas, innamal a'malu binniyat, kemudian kita ikuti petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Itu mengenai syarat. Sedangkan yang ketiga, 4, ini adalah syarat kelengkapan saja. Bahwa tidak menunda-nunda, ya, bahwa kalau kita misalnya berada dalam sebuah perjalanan, maka kita telat untuk mengerjakan salat, maka bisa dilakukan di waktu yang senggang dan jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda itu akan menjadi buruk. Bahkan kemungkinan kita akan meninggalkan amal yang kita kerjakan. Lalu yang kedua, maksudnya yang keempat di sini dilakukan secara terus-menerus. Jadi ada semacam penggorengan, dilakukan terus-menerus, di mana kita tidak terputus melakukannya. Ketika kita lakukan dengan terputus-putus atau berhenti lalu lanjut dan sebagainya, itu akan mengurangi kesempurnaan dan akan menyebabkan kita bisa saja meninggalkan amal itu. Ya, jadi tantangan istiqomah itu adalah kesiapan kita untuk bisa terus melakukannya, sehingga kita akan dan itulah salah satu cara untuk menjadikan amal itu menjadi amal salih. Jadi yang kedua, 1, 2 itu syarat utama, syarat mutlak, sementara 3 dan 4 ini syarat kesempurnaan amal salih. Nah, ketika kita tidak memenuhinya, maka amal salih kita menjadi tidak sempurna. Nah, kemudian dari sini kita mengatakan bahwa iman dan amal salih itu adalah satu paket. Ya, kalau ayat 107 dan 108 menjelaskan ganjaran bagi yang beriman dan beramal salih, maka ayat 109 dan 110 merincikan syarat utama amal salih agar mendapat ganjaran Allah, yaitu tauhid. Tauhid artinya mengesahkan Allah, tidak ada yang kita harap kecuali Allah, dan mengikuti Rasulnya, ya, dalam arti petunjuk-petunjuk yang telah diberikan oleh Rasul, maka itulah yang kita ikuti. Nah, inilah kandungan dari ayat Al-Kahfi 107 sampai 110. Poinnya adalah, intinya adalah bahwa untuk mendapatkan surga Firdaus itu, maka kita harus beriman dan beramal. Sekalipun amal itu tidak menjamin kita untuk masuk surga, tapi orang yang beramal lalu dia berharap surga itu sesuatu yang wajar-wajar saja. Jadi bukan berarti orang kalau beramal, kalau mau ikhlas jangan harap apa-apa, itu juga tidak benar. Ya, kenapa? Karena apapun yang kita harap kepada Allah, kalau memang itulah petunjuk dari Allah, maka berarti kita sedang berada di jalan Allah. Ya, kita benar. Jadi tidak ada yang keliru yang kita lakukan. Jadi itu. Kemudian kita dalam melakukan amal supaya lebih semangat, ya, atau lebih
kuat untuk bisa melakukannya secara terus-menerus, perlu ada harapan. Ya, ada harapan. Harapan apa? Harapan bakal ketemu Allah. Nah, itulah yang mendorong kita untuk beramal. Bagi mereka yang tak mau beramal, tentu mereka tidak akan mendapatkan kesempatan itu. Nah, jadi salah satu yang mendorong kita untuk beramal dalam hal ini adalah bagaimana kita bisa merasakan harapan-harapan orang-orang yang sedang berusaha menuju jalan kebaikan. Ya, sehingga kita pun ikut menjaga diri dan sama-sama menghasilkan kebaikan. Bapak Ibu sekalian, inilah penjelasan dari Al-Kahfi 107 sampai 110. Ya, ini adalah bagian yang terakhir tadi. Ayat ini ditutup dengan ganjaran bagi orang-orang yang beriman. Dan itu semua sudah dimulai di awal surat ketika Allah menceritakan rasa syukurnya dengan turunnya Al-Quran. Al-Quran sebagai pembimbing kita dalam beriman dan berislam, sehingga kita akan melakukan kewajiban-kewajiban dengan benar, dan insya Allah akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Demikian Bapak Ibu, silakan kalau ada pertanyaan, ya, komentar-komentar, kita bisa lanjutkan setelah ini. Terima kasih. Silakan diaktifkan mikrofonnya. Oke. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar Bang Hasan? Alhamdulillah. Kemarin tidak baik. muncul. Ya, ada sedikit kegiatan lain. Siap. Gimana? Apa yang mau ditanyakan? Silakan. Nah, namamu Okom. khusus. Ini Pak Ustadz. Saya masih penasaran nih ya mengenai malam Lailatul Qadar. Siswartini gambar. Halo. Lanjut Pak, lanjut. Nah, mengenai ini suara apa ini Pak Ustadz? Mungkin ada itu yang coba. Ya, lanjut Pak. Ya, mengenai malam Lailatul Qadar Pak Ustadz. Nah, sekarang kan pertanyaannya, apakah malam Lailatul Qadar itu, katakanlah di antara tanggal 1 sampai tanggal 30, kan diantaranya, terlepas daripada ada istilahnya pedoman-pedoman yang dikeluarkan oleh Nabi kita, ya terutama antara tanggal 21 katanya sampai di akhir Ramadan. Nah, pertanyaannya, apakah malam Lailatul Qadar itu pasti jatuh pada tanggal tersebut, di antara tanggal 1 sampai tanggal 30? Satu. Ya kan? Kedua, apakah artinya malam Lailatul Qadar itu berlaku untuk semua individu? Seperti contoh misalnya Pak Ustadz, kalau kita sholat di Masjidil Haram, kita kan mendapatkan pahala atau imbalan 100.000 kali. Artinya ini kan berlaku untuk setiap individu. Kan begitu. Ya. Nah, apakah berlakunya malam Lailatul Qadar itu sama tidak dengan istilahnya dengan ganjaran yang kita terima pada waktu melaksanakan sholat di Masjidil Haram? Ya. Nah, kedua, apakah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, apakah setiap individu itu harus ada minimal amalan-amalan yang dilaksanakan? Sehingga istilahnya, kalau amalan-amalan tertentu ini tidak dilaksanakan, dia tidak akan mendapatkannya. Nah, baik. Tapi itu mohon penjelasan Pak Ustadz. Baik. Ya. Yang pertama, apakah Lailatul Qadar itu turunnya dari mulai tanggal 1 sampai 30 lah ya. Maksudnya di bulan Ramadan kan begitu ya Pak ya? Iya. Begini,
ayat Al-Quran surat Al-Qadar itu mengatakan Inna anzalnahu fi lailatul qadar, bahwa kami turunkan Al-Quran itu pada malam Qadar. Ya, jadi seterusnya lah diceritakan tentang Lailatul Qadar. Nah, dari sini kemudian difahami Lailatul Qadar itu turun di mana Al-Quran turun gitu. Ya kan? Nah, Al-Quran turun seperti disebutkan dalam ayat yang Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, bahwa dia diturunkan pada bulan Ramadan. Maka dari situ disimpulkan berarti Lailatul Qadar itu pada bulan Ramadan. Itu kesimpulannya itu. Ya. Jadi Lailatul Qadar itu ada pada bulan di mana Al-Quran turun. Sementara Al-Quran mengatakan turunnya Al-Quran itu di bulan Ramadan. Berarti logikanya Lailatul Qadar itu ada pada bulan Ramadan. Itu satu. Kemudian yang kedua, penjelasan dari Nabi, taharru Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Dari 30 hari Ramadan itu, Rasulullah membantu kita, ya, membantu untuk mengecilkan lagi lah, supaya jangan terlalu banyak gitu yang dipilih. Maka Nabi katakan, carilah Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir Ramadan. Jadi mulai menyempit. Ya, tadinya kan 30 terlalu banyak. Maka dibilang Nabi 10 saja yang terakhir. Disitulah cari. Nah, sejauh apapun yang disebutkan setelah itu, misalnya carilah di malam-malam yang ganjil misalnya, itu makin menyempit lagi. 21, 23, 25, 27, 29. Bayangkan dari 10 tadi, dari 30 menjadi 10, 10 jadi 5 gitu. Nah, artinya rank pencarian kita tak terlalu luas, cukup 5 saja. Cuman apakah yang dimaksud untuk beribadah di malam Lailatul Qadar? Kita hanya beribadah di malam ganjil saja. Ini kan menjadi problem sebetulnya. Ya, karena apa? Karena Nabi sendiri tidak pernah tahu atau tidak menjelaskan kepada kita kapan sebetulnya Lailatul Qadar itu turun. Pokoknya sepanjang bulan Ramadan aja. Nah, itu tentu ada hikmahnya. Hikmahnya itu adalah supaya kita menghabiskan waktu untuk beribadah di malam-malam Ramadan dengan harapan itulah Lailatul Qadar. Sehingga akan terdorong kita untuk taat. Makanya dirahasiakan oleh Allah. Itulah kira-kira penjelasannya kenapa Lailatul Qadar itu seperti itu, ya. Kemudian siapakah yang berhak mendapatkannya? Siapa saja berhak. Ya, siapa saja berhak ketika dia melakukan amal-amal di malam Qadar itu. Karena kita tidak tahu malam Qadar itu berapa, ya udah pukul rata saja. Berarti selama Ramadan kita harus taat. Dimanapun kita berada, ya, mau di Makkah, Madinah, di lain negara dan dimanapun, semua sama. Ya, kesempatan untuk mendapatkan itu kita semua sama. Ya, itu dia ya. Jadi tidak dibedakan oleh amaliyah dan sebagainya. Nah, yang penting apa yang kita lakukan untuk mendapatkan itu. Nah, sebenarnya yang dituntut dari kita bukanlah amaliyah yang baru, karena amal-amal yang dituntut itu, yang dilakukan itu sebetulnya sama saja. Yang dituntut dari kita adalah meningkatkan kualitasnya itu. Ya, kalau misalnya berupa sholat, kita perbanyak rokaatnya, atau kita perbaiki bacaannya dan sebagainya. Jadi artinya secara khusus amal Lailatul Qadar itu sebetulnya tidak ada. Semua itu amal-amal yang biasa kita lakukan. Tetapi ketika menyambut Lailatul Qadar, hati kita begitu khusyuk. Nah, disitulah mungkin akan menyebabkan malaikat itu turun bersama kita. Ya, Pak ya. Jadi semua sama. Gimana? Cukup? Nah, ini masih ada yang mengganjal nih Pak Ustadz. Silakan. Ya, artinya begini, seperti saya contohkan tadi. Artinya seperti contoh waktu kita katakanlah punya kesempatan sholat di Masjidil Haram, siapapun yang melaksanakan itu pasti mendapat imbalan 100.000 kali. Kan gitu, Pak. Nah, sehingga istilahnya pada waktu bulan Ramadan ini,
terlepas dari tanggal 1 atau tanggal berapa, dari 1 sampai 30, artinya kan kalau memang berlaku untuk setiap orang, jadi imbalan yang dia terima itu sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Misalnya, ada orang yang melaksanakan ibadah 5 jenis misalnya, kan begitu. Ya. Nah, ada yang melaksanakan ibadah hanya 1 jenis, misalnya, ya mungkin dengan alasan kesehatan atau segala macam. Tapi paling tidak, walaupun dia hanya melaksanakan 1 jenis ibadah, artinya kan kalau berlaku untuk setiap orang, berarti dia mendapat imbalan 1000 bulan dari 1 ibadah yang dia laksanakan. Gitu maksud saya Pak Ustadz. Apakah demikian gitu loh? Enggak. Seperti misalnya ya. Tidak begitu hitung-hitungannya. Saya kira itu terlalu matematis ya. Hitungan Allah dalam menghitung pahala amal kita itu tak begitu. Karena tidak semata-mata dari kuantitasnya, dari kuantitinya, tapi dari kualitasnya menyangkut niat, ya, niat dan keikhlasan seseorang dalam mengerjakannya. Dimanapun kita mengerjakan sholat pada malam Qadar, mau di Makkah atau di Indonesia, ya, semua itu memberikan peluang kepada kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Asal kita mengerjakan itu dengan sepenuh hati dan ikhlas, khusyuk karena Allah. Kalau kita katakan dari segi kuantitas, ada orang yang punya uang, dia bisa beriktikaf 10 hari terakhir selama Ramadan, 10 terakhir Ramadan di Makkah gitu ya. Nah, ini artinya kok kita bersaing dari segi biaya untuk mendapatkan pahala, tentu tidak baik lah, ya. Jadi sebetulnya bukan di situ. Kita dinilai oleh Allah karena kualitas amal kita, ya, menyangkut keikhlasan dan niat kita. Jadi itu sama seperti saya katakan tadi. Kalaupun Nabi mengatakan bahwa carilah di malam-malam yang ganjil, itu bukan berarti Bapak di malam yang genap santai gitu loh. Iya kan? Karena apa? Karena sebetulnya Nabi menyuruh kita itu mencari dan disuruh mencari selama 10 malam terakhir. Jadi termasuk genap dan ganjil. Nah, kalau kita mencari, itu kan berarti segala sesuatunya harus kita lakukan untuk mendapatkan. Jadi kalau misalnya kita berada di malam yang genap sekalipun, tetap aja tidak mengendorkan semangat kita untuk beribadah. Itulah gambarannya, Pak. Ya, jadi tidak mentang-mentang amalnya diganjar beratus ribu kali, berarti dia akan lebih banyak kesempatan mendapatkan pahala atau mendapatkan Lailatul Qadar lebih banyak. Belum tentu juga. Ya, bisa jadi niat dia untuk pergi ke sana itu untuk berbangga-bangga, memamerkannya kepada orang lain supaya dianggap orang kaya, supaya dianggap orang soleh, kan bisa saja. Ya kan? Sementara kita yang di Indonesia ini di rumah saja, tidak kemana-mana, tapi ikhlas, ya boleh jadi kita yang dimuliakan Allah dengan malaikat-malaikat itu. Ya, jadi kesempatan semua sebetulnya sama, asal didasari oleh niat yang ikhlas dalam beribadah. Saya kira itu Pak Hasan. Baik, makasih Pak Ustadz. Sama-sama Pak. Ada pertanyaan berikut ini ke WA saya. Ya, ada orang yang beriman dan beramal dengan baik, tapi masih memuja sesuatu benda yang dianggap berperan atau membantu usahanya. Katanya tanpa benda itu usahanya tidak maju. Nah, bagaimana hukumnya? Nah, ini sudah masuk dalam kategori syirik, ya. Syirik menyekutukan Allah. Nah, menyekutukan Allah dalam hal adanya kekuatan, adanya keyakinan dia bahwa ada kekuatan selain kekuatan Allah yang bisa memberikan manfaat atau menghindarkannya dari mudarat, ya, pada sesuatu yang bukan selain Allah. Misalnya tadi benda atau berupa batu, kayu, kain atau apalah gitu. Nah, kalau dia memiliki keyakinan seperti itu, ya, maka itu sudah termasuk perbuatan syirik. Ya, menyekutukan Allah. Dia harus bertaubat dan harus meninggalkan perbuatan itu. Kalau dia terus lakukan, lalu kemudian dia meninggal dunia tanpa bertaubat kepada Allah, maka
dia akan bisa kekal di dalam neraka karena dia musyrik, ya, perbuatan yang tidak akan diampunkan Allah sampai hari kiamat. Jadi orang-orang seperti ini berarti dia telah menduakan Allah dalam hal memberi manfaat dan penghindar dari kemudaratan. Harusnya kita la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu harusnya. Tapi dia tidak. Ya, dia tidak sepenuhnya menyerahkan itu kepada Allah, tapi dia meyakini inilah pelindungnya, dan kalau dia tidak bawa ini dia seolah-olah terancam, berarti dia sudah tergantung. Ya, sudah berurusan dengan keyakinan. Maka itu tentu salah. Baik, saya kira begitu, Mbah. Oke, ada lagi, silakan. Ya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Ibu Sukira, silakan Bu. Jadi saya mau nanya, kemarin ada statement bahwa ada Ustadz yang menerangkan bahwa zakat itu yang selain bermazhab Hanafi, kalau zakat dengan uang menurut mazhab yang 3 itu katanya tidak sah. Sedangkan menurut mazhab Hanafi bisa sah, namun dengan hitungan softnya bukan dengan beras, Ustadz. Terus itu gimana, Ustadz? Sebetulnya dengan apa kita berzakat, ya, dengan apa kita berzakat, itu masalah tersendiri. Ya, masalah apa yang kita zakatkan itu satu masalah. Kemudian berapa ukurannya itu satu masalah. Jadi kalau misalnya menurut mazhab Syafi'i, ya, tidak boleh zakat dengan uang misalnya, ya. Lalu kemudian menurut mazhab Hanafi boleh zakat dengan uang, maka kita boleh mengikut mazhab Hanafi, ya kan? Nah, tetapi berapa yang harus kita zakatkan itu sebetulnya tak ada hubungannya dengan mazhab Hanafi lagi. Kita boleh saja, ya, kita sebetulnya boleh mengikuti kalau untuk ukuran mana yang bisa kita sesuaikan. Jadi tidak mesti pula ukurannya harus Hanafi juga, nggak mesti begitu sebetulnya, karena masalahnya beda gitu. Ya, ini kan masalah itemnya, bendanya. Ya, yang harus kita zakatkan. Sementara di sisi lain ada ukurannya. Antara ukuran dengan benda itu sudah beda. Ya, jadi sudah lain masalahnya. Jadi saya juga mendengar itu pendapat kalau memang mau menggunakan zakat uang haruslah, ya, menurut Hanafi maka ukurannya harus Hanafi juga. Enggak juga, enggak mesti. Itu namanya kalau dalam istilah hukum, ya, ini udah masuk dalam istilah kaedah, ya, kaedah hukum namanya talfik. Ya, talfik. Talfik itu artinya mengambil berbagai mazhab untuk satu masalah. Misalnya tadi untuk kita berzakat pakai uang kita menggunakan mazhab Hanafi, tapi untuk ukurannya kita gunakan mazhab lain. Sebetulnya nggak ada apa-apa, nggak masalah gitu. Ya, tidak mesti mengikut Hanafi juga gitu. Gitu ya. Terus satu lagi ya, Ustaz. Mau nanya, gimana tobat kita diterima? Tandanya apa gitu bahwa tobat kita diterima Allah gitu? Banyak tandanya, Ibu. Dan tanda itu tidak bisa kita pastikan selama kita masih hidup di dunia. Ya, tanda taubat diterima, kita taunya taubat kita diterima nanti di akhirat. Nah, jadi di dunia ini hanya tanda-tanda saja. Ya, salah satunya bahwa kita semangat atau tumbuh kesadaran kita yang kuat untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita sudah tak mau lagi untuk urusan-urusan yang bisa mengganggu amal-amal kita. Kita lebih fokus untuk mengerjakan kepentingan akhirat. Ya, bukan berarti dunia kita tinggalkan, tapi kita tidak terlalu lagi terikat dengan dunia, kita lebih fokus kepada akhirat. Nah, itu tanda-tanda di taubat yang mau diterima lah itu. Ya, kalau ada orang yang bertaubat tapi masih urusan dunia juga yang dikejarnya, itu tanda-tanda tak diterima lah taubatnya itu.
Ya kan? Jadi kalau orang yang bertaubat itu sudah tak ada lagi, bukan berarti dia tak selera lagi dunia, enggak, bukan begitu. Artinya dia merasa sudah cukuplah apa yang dia peroleh, sehingga dia sekarang fokus kepada urusan-urusan akhirat. Ya, beribadah, beramal salih, ya, melakukan hubungan-hubungan sosial masyarakat yang baik, ya, bersilaturahmi. Nah, itu semua adalah tindakan-tindakan orang yang bertaubat. Begitu, Ibu. Ya, terima kasih Ustaznya. Sama-sama. Oh ya, tentang zakat tadi saya mau tambahkan ya. Tentang zakat tadi, ya. Menurut mazhab Syafi'i sekalipun, ya, menurut mazhab Syafi'i sekalipun, kalau kita kembalikan dia kepada prinsip umum, zakat ini kan sebetulnya tidak semata-mata ibadah. Zakat ini kan juga zakat ini kan sebetulnya selain ibadah ritual juga ibadah sosial. Nah, prinsip ibadah sosial itu kita kepentingannya bukan hanya untuk kita, tapi juga orang yang kita beri. Jadi maksud saya gini, ketika kita berikan beras dengan uang, mana yang lebih bermanfaat atau yang lebih mudah dimanfaatkan? Nah, gitu ya. Jadi kalau kita berpikir kepentingan kita doang, yang penting beras lah, yang penting kewajiban saya tunai. Nah, kita tak memikirkan orang yang terima. Harusnya dalam hubungannya dengan orang lain, ibadah yang berhubungan dengan orang lain, kita harus pikirkan kepentingan yang terima. Ya, kalau misalnya semua orang ngasih beras pada hari raya, ya tak ada yang ngasih uang, semua beras. Pada hari H itu orang tuh tak ada makanan, cuman ada beras. Walaupun berasnya berkarung-karung, itu kan tak ada gunanya buat mereka hari itu. Padahal tujuan kita berzakat fitrah itu adalah salah satunya untuk memberikan kebahagiaan dan ketenangan bagi orang-orang yang berkekurangan itu, supaya mereka bisa gembira. Nah, tapi karena kita ngasihnya beras semua, dia kan perlu waktu lagi untuk menjualnya. Ya kan, kalaupun banyak dia harus jual dulu. Nah, itu yang tak sesuai dengan tujuan. Jadi sebetulnya menggunakan uang untuk zakat fitrah itu tak perlu ada perdebatan mazhab. Mau ikut mazhab mana, mazhab ini, mazhab itu. Manapun silahkan, yang penting lillahi ta'ala. Karena uang itu bukan benda. Uang itu bukan komoditi. Uang itu adalah alat tukar. Jadi ketika ibu menyerahkan 30.000 kepada orang, maka itu artinya secara tidak langsung kita menyerahkan bendanya, gitu. Karena dia alat tukar, bukan komoditi. Nah, itu juga bisa kita jelaskan, ya. Jadi masalah uang untuk menzakat fitrah itu nggak ada masalah sebetulnya. Nggak perlu kita tarik-tarik ke mazhab Hanafi, lalu ukurannya harus sebanyak itu juga. Sebetulnya nggak ada masalah itu. Ya, saya kira itu penjelasan tambahannya. Ya, makasih. Ya. Silakan. Ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mina mau tanya Ustaz, seandainya kita mau kirim Al-Fatihah untuk diri sendiri dan juga keluarga yang masih hidup, itu lafaznya gimana Ustaz? Tak kedengaran Bu suaranya. Seandainya kita mau kirim Fatihah untuk diri sendiri dan juga untuk apa? Fatihah untuk diri sendiri itu untuk apa? Enggak ada kirim Fatihah buat diri sendiri. Gitu. Iya, enggak ada. Gimana kita mengirim untuk diri kita sendiri? Dalam prakteknya sehari-hari juga kita bingung kalau disebut mengirim kepada diri sendiri. Nanti kurirnya ngantarnya kemana? Orang yang menerima diri sendiri. Kurirnya bilang, ngapain dikirim Pak? Udah ambil aja katanya kan. Jadi secara akal itu sudah susah menerima itu. Memang saya mendengar ada semacam himbauan ya melalui grup-grup WA itu, di WA itu. Ada himbauan, ayo jangan lupa
membacakan Al-Fatihah untuk diri sendiri. Apa gitu. Nanti ada saatnya pula nanti jangan lupa mensolatkan diri sendiri. Bingung lagi kita. Ya kan? Habis memandikan diri sendiri, mengkafani diri sendiri, mensolatkan, terakhir nguburin diri sendiri. Nah, kan kacau jadinya. Ya, jadi kalau berupa zikir, ya, kalau berupa bacaan-bacaan Al-Qur'an, ketika kita membacanya, itu untuk kita lah itu. Tak perlu kita kirim-kirimkan untuk kita lagi. Ya, Ibu baca Yasin misalnya. Ya kan? Ibu baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Shadaqallahul azim. Saya niatkan untuk diri saya sendiri. Enggak usah. Ya kan? Ketika kita membaca itu berarti amal buat kita lah. Tak perlu kita kirim-kirimkan lagi buat diri kita sendiri. Ya, jadi jelas ya Bu ya? Ya, jelas. Baik, silakan. Ada lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sebentar, ada yang masuk sebentar ya Bu Ati ya. Saya jawab dulu yang masuk ini. Ustadz, bagaimana dengan orang yang pada saat beramal dia ikhlas, tapi kemudian ketika dia mendapat balasan yang tidak baik, dia mengungkit-ungkitnya hingga menyakiti perasaan orang tersebut. Ya, perasaan orang tersebut. Tunggu ya, mana tadi sambungannya ini? Perasaan orang tersebut. Apakah itu menghapus pahalanya, Ibu? Kalau kita masih mengungkit apa yang kita pernah beri, itu namanya kita tak ikhlas. Jadi sejak awal kita memang tidak ikhlas. Orang yang ikhlas itu akan lupa dia dengan amal kebajikannya. Jadi kalau ini ada hal yang kontradiktif ini ya, yang bertentangan ini. Pertama, Ibu mengatakan dia ikhlas, tapi kemudian dia mengungkit-ungkit. Berarti dia kalau sudah masih mau mengungkit-ungkit, membangkit apa yang diberi, berarti dia tidak ikhlas sebetulnya. Nah, kalau tidak ikhlas tentu tidak ada pahalanya. Nah, itu dia ya. Jadi kalau orang yang ikhlas itu dia lupa kebaikannya. Tak disebut-sebutnya lagi. Itu namanya dia ikhlas. Ya, kalau dia awalnya ikhlas, katanya ini ya, kalau dia awalnya ikhlas lalu direspon orang dengan tidak baik sehingga dia akhirnya mengungkit, berarti tadi itu bukan ikhlas itu. Kalau ikhlas, dia tidak akan ungkit. Berarti dia memang awalnya memang tidak ikhlas kan. Begitu Bu, kira-kira Bu. Jadi kalau tidak ikhlas, ya tentu tidak berpahala. Ya. Oke. Ibu Sri Agustini ya. Jelas ya, Bu? Ya. Silakan, ada lagi? Oh, Bu Ati, silakan Bu Ati. Bu Ati, Ya, silakan. Ya, nah, kalau kita mengerjakan sholat tarawih selama 1 bulan itu kita di rakaat kedua selalu baca kulhu gimana Ustadz? Tak apa-apa Sampai Ibu. selesai. Nggak apa-apa. Surat-surat yang dibaca dalam sholat itu hukumnya sunnah. Yang wajib dibaca itu Fatihah. Ya, kalau kita hafalnya cuma kulhu saja, kulhu terus kita baca juga nggak apa-apa. Nggak kita baca juga sah sholatnya. Nah, yang penting baca Fatihah. Ya, terus di hari ke-16 kan harus pakai kunut. Kalau enggak gimana Ustaz? Tak apa-apa. Sunnah itu kunut pada witir mulai 16 sampai 30. Ya, itu hukumnya sunnah. Tak pakai witir juga sah salatnya. Sama dengan witir salat subuh, kunut salat subuh, hukumnya tetap sah salatnya. Kalau tak pakai nggak pakai kunut. Ya, makasih Ustaz. Baik. Makasih. Silakan, Ibu Sri Suwartini, Bu Endang, Bu Titut, Ibu Yuli, Pak Hari dari tadi senyum-senyum terus nih. Silakan Pak. Ibu Sri Wahyu Prihatini.
Ya. Bu Bas. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bu. Nggak Bu Haji. kedengeran Ustaz. Tak kedengaran ya? Aduh, sayang sekali ya. Saya nggak denger. Aduh, sama sekali waktu selama saya jelasin ayat-ayat tadi belum? Tadi kedengeran, sekarang enggak nih. Jadi lihat Ustaz aja. Tapi barusan kedengar. Ini sekarang kedengaran kok. Ah. Silakan. Kalau ada pertanyaan silakan. Oh, pantas nggak nanya ya. Ada lagi? Pak Jasman, Pak Haji dari Ciputat, Bang Sam, Pak Narko, Ibu Supriyanti, Ibu Sukiyati, Ibu Eni, Pak Adi, Ibu Haida. Saya sekalian ngabsen nih. Ada sih. Zainar. Nggak kedengeran suaranya. Halo, ya. Silakan. Ada lagi? Oke lah. Baiklah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pak Samsul ya, silakan Pak Adi. Ini beliau ini. Ini menarik yang terkait dengan Oh iya. beberapa waktu yang lalu Ustaz bilang kalau sholat subuh kunut, kemudian makmum tidak ikut kunut, batal sholatnya. Ya. Maksudnya batal jamaahnya atau batal secara keseluruhan, Ustaz? Baik. Jadi kalau kita berjamaah, kalau imamnya kunut, kita wajib ikut. Kalau tidak, batal sholat kita bersama imam itu. Harus ngulang. Gitu. Jadi gini, kita kan dalam berjamaah ini kan ada dua keputusan kita. Mau lanjut atau tidak gitu ya. Kita bisa dalam berjamaah itu memutuskan diri di tengah jalan, tidak ikut lagi dengan imam. Kan bisa begitu. Ya, kalau imamnya salah dikasih tahu nggak mau tahu gitu, kita boleh memisahkan diri, istilahnya mufaraqah. Nah, kalau misalnya kita tidak mau mufaraqah, berarti kita masih tetap mau berjamaah dengan dia. Nah, maka konsekuensinya apapun yang dia lakukan harus kita ikuti. Nah, ketika dia kunut, berarti kita wajib ikut. Kalau kita mengikut dia dalam arti niat berjamaah, lalu dia kunut tidak kita ikuti, itu namanya kita mau gabung tapi nggak mau jalan bareng gitu. Nah, itu gimana? Nah, itulah makanya kalau berjamaah kita wajib ngikut. Kalau begitu juga sebaliknya, kalau imamnya tidak kunut, kita jangan kunut. Nah, itu batal juga kita. Nah, itulah ketentuannya kalau untuk berjamaah. Tapi kalau untuk sendiri, ya untuk sendiri kunut itu sunnah. Artinya kalau kita tidak kunut tetap sah sholatnya. Yang tadi itu khusus untuk berjamaah. Memang ada ketentuan lain yang mengatur tentang keharusan kita mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Itu ya. Saya kira kondisinya beda. Yang ini tadi sholat sendiri, kalau yang Bapak tanyakan itu kalau kita berjamaah. Memang kalau berjamaah itu banyak ketentuan-ketentuan yang khas lah ya, yang spesifik khusus berjamaah. Itu yang memang banyak yang kita harus pelajari lagi, saya kira. Begitu Pak Adi. Sama-sama. Silakan, ada lagi? Pak Hari, silakan Pak Hari. Oke lah, baiklah kalau begitu, kalau memang tidak ada lagi pertanyaan, saya kira kita bisa cukupkan sampai di sini. Ini masih tetap saya rekam, nanti bisa Bapak Ibu yang mungkin terputus-putus atau tak jelas, insya Allah dalam rekaman itu menjadi jelas lah, ya.
Kemudian ini saya mau sampaikan bahwa dengan demikian pengajian Al-Kahfi kita hari ini selesai. Kita sudah sampai di penghujung ayat, ya, ayat 110. Alhamdulillah kita selesaikan kira-kira berapa lama ini ya? Ada sekitar berapa bulan kita menyelesaikan surat ini? Coba saya cek dulu. Kita pertama kali itu membahas itu Al-Kahfi ini mulai 24 Desember. Ya, kita sudah mulai pembahasan surat Al-Kahfi ini sejak 24 Desember kemarin. Berarti sampai sekarang ada sekitar 4 bulan lah ya. 4 bulan kita membahas surat Al-Kahfi ini. Ya, 110 ayat dan kita selesaikan pada hari ini. Tepat pada Kamis terakhir bulan Ramadan. Berarti Kamis depan kita libur ya, kita off dulu sampai habis Syawal lah. Ya, saya rencanakan akan mulai lagi setelah bulan Syawal. Jadi kita libur selama bulan Syawal, begitu kira-kira. Dan untuk selanjutnya saya merencanakan sebelum ada perubahan yang akan kita bahas selanjutnya nanti dalam kajian Kamisan ini, majelis Kamisan ini adalah surat Yasin, ya, tafsir atau tadabbur surat Yasin. Tetap fokus kita adalah surat-surat yang biasa dibaca, supaya setidaknya setiap kita membaca ada pengetahuan-pengetahuan yang bisa kita ingat, sehingga menambah semangat kita, pemahaman kita tentang ayat-ayat yang kita baca. Ya, jadi akan berikutnya adalah surat Yasin. Kita akan mulai insya Allah setelah bulan Syawal. Nah, dan berkenaan dengan itu, dengan demikian kita akan tutup pengajian ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah setia bergabung, ya, join dalam majelis Kamisan ini. Ya, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan di majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberkahi dalam bentuk diberikannya kita semangat lah untuk menuntut ilmu lebih giat lagi dan untuk mengamalkannya dengan lebih baik lagi. Dan saya juga mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan yang tidak pada tempatnya selama kita mengaji, ya, walaupun dalam forum virtual begini ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Ya, mudah-mudahan Ramadan ini setidaknya membawa nuansa baru dalam kehidupan kita, ya, di mana keadaan atau situasi seperti ini memang baru kita alami, ya, baru ini kita alami, dan mudah-mudahan ini juga akan memberikan dampak positif juga bagi kita dalam meningkatkan pengetahuan agama kita. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majlis. Namun sebelumnya ada permintaan dari salah seorang jamaah kita, ya, Ibu Mina, untuk mendoakan putri beliau yang akan menjalani persalinan dengan sesar, ya, operasi sesar pada hari Jumat besok. Ya, mohon doa dari kita semua, mudah-mudahan diberikan kelancaran, ya, kemudahan, dan diberikan kesehatan bagi ibu dan calon bayinya kelak. Mudah-mudahan juga bagi kita semua, bila ada keluarga kita, ya, saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan Allah segera mengangkatkan penyakitnya dan memberikannya kesembuhan seperti sedia kala. Allah mudah-mudahan senantiasa memberikan hidayah dan inayah bagi kita, keluarga kita, anak cucu kita. Mudah-mudahan diberikan keberkahan dalam setiap usaha dan upaya yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Ala hadhin niyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Pak. Ya, sampai ketemu lagi ya. Iya, sehat-sehat Ustaz. Amin. Sama-sama. Sehat-sehat kita semua. Amin. Terima kasih. Yo, ya Bu Endang. Iya. Iya. Pertanyaannya banyak di sini. Oh, iya nanti. Ya. Selamat ulang tahun Ibu Endang hari ini. Oh, Ibu Endang ulang tahun hari ini. Barakallah fi aurik. Ya, mudah-mudahan sehat selalu ya. Sehat selalu dan semakin berbahagia bersama keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Baik Ibu Bapak, saya pamit duluan ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.